Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Contoh flowchart penjualan KFC. Pertama, bagian pelanggan. Pelanggan melakukan pesanan, lalu kasir menginput pesanan dan transaksi pembayaran. Setelah uang masuk dan struk pembayaran keluar, maka pelanggan akan memperoleh pesanan. Yang kedua, bagian pencatatan dan pendapatan. Laporan penjualan akan menuju ke bagian administrasi dan melakukan pemeriksaan di bagian administrasi. Kemudian administrasi memutuskan untuk menyetorkan ke bank. Setelah melakukan penyetoran ke bank, setelah uang masuk akan diproses oleh pihak bank dan struk pembayaran, dan yang terakhir slip setoran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Damila. Saya dari kelompok pertama ingin mempresentasikan terkait tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah konsep penting bagi perusahaan yang memiliki jeda besar antara penjual barang dan penerimaan pembayaran. Transaksi yang menjadi antara kedua peristiwa tersebut membentuk siklus pendapatan. Siklus akan sedikit bervariasi berdasarkan jenis bisnis tersebut, tetapi elemen-elemen penting tetap sama. Siklus dimulai ketika bisnis memberikan produk atau penyediaan layanan dan berakhir ketika pelanggan melakukan pembayaran penuh. Adapun tujuan siklus pendapatan antara lain: 1. Mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. 2. Memeriksa kelayanan kredit pelanggan. 3. Mengirim produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. 4. Melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. 5. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. 6. Posting penjual dan penerimaan kas pada buku pembentukan piutang yang sesuai. 7. Mengamankan produk sampai barang terkirim. 8. Mengamankan kas sampai didepositkan. Selain tujuan, adapun konsep dari siklus pendapatan. Ada 3 konsep siklus pendapatan, antara lain sales order processing, yang kedua itu sales return procedures, yang terakhir itu cash refill process. Sales order processing adalah kegiatan menerima dan memproses order dari customer, mengisi pesanan, dan mengirim produk ke customer. Customer membayar pada waktu tertentu dan dengan benar memasukkan transaksinya. Bagian penjualan mencatat detail pemesanan di order form. Transaksi akan disetujui bagian kredit, setelah itu akan diantar oleh bagian gudang barang. Slip pengiriman serta bom akan disiapkan oleh bagian mengirim dan diterima oleh customer. Sales return procedures merupakan bagian siklus pendapatan yang memperkirakan berapa pesanan penjualan dikembalikan oleh customer dengan alasan seperti mengirim produk yang salah, produk cacat, pada saat pengiriman terjadi kerusakan, ataupun produk tidak sampai tepat waktu sehingga customer menolak barang tersebut. Prosedur yang pertama, repair slip, repair credit memo, approve credit memo, update status journal. Yang kedua, update inventory and RP record, update general ledger. Yang ketiga, cash receipt recording, menjelaskan transaksi kredit yang muncul di penegakan di account receivable. Pembayaran akan dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan peraturan yang ada. Prosedur cash receipt akan dilakukan pada kejadian berikut. Hal ini termasuk menerima dan mengamankan kas, mendepositokan kas di bank, mengamankan pembayaran dengan customer dan menyesuaikan dengan akun yang sesuai, dan mencatat ke akun dan merekonsiliasi detail keuangan dari data transaksi. Fungsi-fungsi siklus pendapatan meliputi: yang pertama, mendapatkan pesanan dari pembeli; yang kedua, memeriksa status kredit pembeli; yang ketiga, mencatat dan memproses data penjualan; yang keempat, menyiapkan dan melakukan pekerja untuk pembeli. Adapun juga aktivitas bisnis siklus pendapatan. Yang pertama,
Persetujuan kredit. Penjualan secara kredit banyak dilaksanakan dalam praktik dalam bisnis perusahaan. Biasanya dibuat batas kredit untuk setiap pelanggan catatan kredit, pelanggan terdahulu, dan kemampuan untuk dibayar. Biasanya terdapat otorisasi khusus untuk menyetujui kredit bagi para pelanggan baru ketika sebuah pesanan melebihi batas maksimal kredit pelanggan tersebut. Yang kedua, memeriksa ketersediaan. Langkah berikutnya menetapkan apakah jumlah persediaan barang cukup memenuhi pesanan, agar dapat diinformasikan kepada pelanggan kapan pesanannya akan dikirim. Apabila ketersediaan barang tidak mencukupi pesanan tersebut, maka dibuat pesanan ulang untuk barang tersebut. Ketika ketersediaan barang sudah bisa dipastikan, maka buat kartu pengambilan barang yang berisi daftar jenis barang-barang beserta jumlah barang yang dipesan. Informasi pada pelanggan. Pelayanan pelanggan adalah hal yang penting bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan dapat menggunakan sistem customer relationship management mendukung proses penting dalam menjawab permintaan pelanggan. Sistem ini mengatur data terinci mengenai pelanggan hingga dapat digunakan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien serta personal kepada pelanggan. Faktor-faktor siklus pendapatan. A. Volume transaksi penjualan, penerimaan kas, dan penyelesaian penjualan yang tinggi. B. Penentuan waktu pengakuan pendapatan berkaitan dengan standar akuntansi yang ambigu. Dilakukan estimasi dan kompleksitas perhitungan. C. Mengklasifikasikan piutang sebagai piutang lancar atau tidak lancar karena sifat penagihannya. D. Transaksi penerimaan kas menghasilkan aktiva likuid yang sangat diminati. E. Adanya potensi terjadinya manipulasi dalam transaksi penyesuaian penjualan untuk menutupi korupsi.